Senjata-senjata berat seperti artileri, howitzer, mortir, semuanya itu adalah senjata jarak jauh yang sejak awal dirancang untuk memfokuskan tembakan guna menghancurkan suatu benteng, tembok pertahanan, pengepungan suatu kota, dan memporak-porandakan formasi musuh. Senjata ini sudah digunakan sejak zaman perunggu hingga zaman modern seperti saat ini. Seiring dengan berkembangnya zaman, senjata-senjata ini mulai berubah menjadi senjata multifungsi yang juga bisa digunakan untuk mendukung pergerakan infanteri, senjata pertahanan di parit, atau menjadi perusak kendaraan lapis baja. Tapi jika kita bicara soal ukuran, ada satu senjata artileri terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah manusia. Senjata yang selain memberikan daya hancur yang mematikan, juga memberikan efek psikologis pada musuh yang melihatnya. Ini adalah senjata yang dikembangkan oleh Nazi Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Artileri dengan ukuran yang paling besar di dunia. Meriam yang dapat dengan mudah menghancurkan garis pertahanan musuh. Senjata ini adalah Führer Gustav. Sejarah awal mula senjata ini dimulai pada tahun 1934 atas perintah sang Führer Adolf Hitler. Komando Tinggi Angkatan Darat Jerman kala itu meminta pihak Krupp untuk merancang sebuah senjata besar guna menghancurkan garis Maginot yang merupakan garis pertahanan terkuat di Perancis. Seorang insinyur yang bernama Erich Müller memiliki gagasan untuk membangun sebuah artileri super besar yang memiliki kemampuan untuk menembus beton dan baja pertahanan musuh dari jarak lebih dari 40 km. Tahun 1936, pengerjaan desain akan senjata ini dimulai. Pertengahan tahun 1937, cetak birunya selesai dan senjata ini mulai tahap produksi. Tahun 1939, senjata ini dikirim ke Hillersleben untuk melakukan serangkaian uji coba meriamnya, uji ketahanan barelnya, jarak efektifnya, dan lain-lain. Führer Gustav adalah nama yang dipilih oleh Alfred Krupp. Arti Führer adalah berat, dan Gustav adalah nama yang diambil dari nama depan ayahnya yang bernama Gustav. Jadi Führer Gustav memiliki arti sebagai si Gustav yang berat. Führer Gustav sejak awal dirancang untuk dijalankan di atas rel kereta. Biasanya ditarik dengan menggunakan 4 kereta api di depan dan 2 di belakang untuk memberikan tenaga dorong tambahan. Senjata ini memiliki bobot sekitar 1.350 ton. Kemudian panjang badan 47,3 meter, panjang barel meriam 32,5 meter, tingginya 11,6 meter dan lebarnya 7,1 meter. Meriam yang digunakan adalah meriam dengan kaliber 80 cm atau 31 inci. Perlu diketahui bahwa ada 2 jenis peluru yang digunakan oleh Führer Gustav, yaitu peluru khusus penembus baja yang memiliki tinggi sekitar 3,6 meter, bobot 7.100 gram, dan satu lagi adalah peluru dengan daya ledak tinggi yang memiliki tinggi 4,2 meter dan bobotnya 4.800 kg. Barel meriam Gustav memiliki tingkat kemiringan maksimal hingga 48 derajat. Bicara soal jarak efektifnya, meriam ini sanggup mencapai jarak tembak sejauh 47 km. Pengisian meriam Gustav dilakukan secara bertahap, karena dek bagian atasnya tidak cukup ruang untuk menampung banyak peluru. Maka hanya 2 peluru saja yang harus diangkat ke atas. Setelah keduanya ditembakkan, selongsongnya diturunkan dan 2 peluru baru siap diangkut lagi. Peluru meriam Gustav ini ukurannya sangat besar dan berat. Otomatis akan membuat ulir di barelnya cepat aus. Maka setelah menembak beberapa kali, barel meriamnya harus segera diganti dengan yang baru. Nah, Führer Gustav ini adalah artileri yang hanya bisa menembak sasarannya lurus di depan. Senjata ini tidak bisa menggeser barel meriamnya ke kanan atau ke kiri seperti senjata-senjata artileri yang lain. Untuk mengakali hal tersebut, maka diperlukan lintasan yang melengkung agar dapat merubah arah barel ke sasaran yang dituju. Kalau senjata ini harus diterjunkan ke lokasi yang jaraknya sangat jauh,
tidak memungkinkan untuk ditarik dengan menggunakan kereta api karena memakan banyak waktu, solusinya adalah dengan cara membongkarnya menjadi beberapa bagian, kemudian diangkut dengan banyak gerbong kereta untuk mempercepat waktu tiba di tempat tujuan. All we had to do was follow the damn train, CJ. Karena ukuran Führer Gustav ini sangat besar, maka untuk mengoperasikannya membutuhkan sangat banyak personel. Tidak diketahui berapa jumlah pastinya, tapi senjata ini perlu tim yang banyak untuk tugas bongkar pasang, menempatkan rel kereta, pemuat meriam, penembak meriam, komandan, operator radio, dan lain-lain. Dari beberapa sumber yang ada, kira-kira 2.500 orang lebih diperlukan untuk mengoperasikan senjata ini. Bisa jadi jumlahnya lebih daripada itu. Nah, karena ukurannya yang besar inilah menjadi kelemahan yang paling fatal. Apalagi di era Perang Dunia Kedua. Gampang banget diketahui keberadaannya oleh pesawat pengintai. I see you. Ini sebabnya kemana Gustav pergi selalu ditemani oleh 2 batalion anti pesawat untuk menjaganya dari serangan udara. Selain itu, agar lebih aman, Gustav juga membutuhkan beberapa pasukan di darat untuk menjaganya dari serangan kendaraan tempur lawan, terutama menjaganya dari belakang, biar nggak dicrot. Oke, kita lanjut. Sayangnya sebelum senjata ini selesai diproduksi, invasi Jerman menuju ke Prancis sudah selesai. Rencana untuk menghancurkan garis pertahanan Maginot tidak diperlukan lagi. Sehingga pada awal tahun 1941, Hitler memutuskan untuk mengalihkan penggunaan senjata ini untuk persiapan serangan menuju ke Uni Soviet. Tadadahu bulat digoreng dadakan di mobil 500-an. Halo. Selama di front timur, Gustav telah menembak sebanyak 300 kali selama operasinya di Sevastopol. Artileri ini berhasil menghancurkan beberapa senjata pertahanan pantai Soviet, benteng Stalin, benteng Molotov, benteng Siberia, dan benteng Maxim Gorky. That's a lot of damage. Setelah pengepungan Sevastopol selesai, Gustav direncanakan untuk dikirim menuju ke Leningrad. Tapi serangan tersebut dibatalkan, karena di luar dugaan, Jerman harus terpaksa mundur karena pasukan Uni Soviet ternyata melakukan perlawanan yang sangat sengit. Sehingga senjata ini harus ditarik kembali ke Jerman untuk menunggu perintah lebih lanjut. Pada tanggal 14 April 1945, tepatnya 1 hari sebelum kedatangan tentara Amerika Serikat, Gustav dihancurkan oleh Angkatan Darat Jerman agar tidak jatuh ke tangan musuh. Kemudian tanggal 19 April 1945, senjata Gustav lain yang bernama Dora juga dihancurkan. Tanggal 22 April 1945, sisa-sisa Gustav selanjutnya dipelajari oleh pasukan sekutu. Beberapa bagian yang masih utuh akhirnya diambil untuk dibawa ke Museum Sejarah Militer. Selama Perang Dunia Kedua, Führer Gustav telah diproduksi sebanyak 2 unit. Tidak ada sisa fisik yang masih utuh. Seperti yang sudah saya katakan tadi, keduanya telah dihancurkan oleh pihak Jerman sendiri. Jadi itulah tadi sejarah dan informasi tentang Führer Gustav yang merupakan artileri terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah manusia. Ukurannya yang besar, daya hancurnya yang juga besar, ternyata tidak cukup untuk memberikan kemenangan bagi pihak Jerman. Semangat juang dari timur dan persatuan dari baratlah yang pada akhirnya menentukan hasil pertempuran. Ada informasi yang kurang atau yang salah? Nggak usah ragu-ragu, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.